teori, pembahasan soal, dan praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi getaran yang diajarkan di SMP kelas 8. Nah, materi getaran ini tentunya juga menjadi modal awal yang penting untuk di jenjang SMA. Nah, pada soal biasanya sering dimunculkan gambar seperti ini. Nah, ini adalah gambar dari ayunan bola atau juga dikenal dengan ayunan bandul. Nah, mungkin ada yang gagal paham dengan gambar ini atau yang masih bingung. Nah, ini sebenarnya emang terlihat seperti ada 3 ya. Tetapi sebenarnya ini adalah sebuah ayunan ya, sebuah ayunan bandul. Nah, di mana di sini ada garis putus-putus di sisi kanan dan kiri, ini menunjukkan adalah pergerakan dari ayunan tersebut ya. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah bandul. Nah, di sini kita akan lebih fokus membahas bagaimana menentukan satu getaran. Nah, ini juga sering menjadi soal atau pertanyaan di tingkat SMP. Nah, tentunya kita harus paham getaran itu adalah gerakan bolak-balik. Oke, sederhananya seperti itu. Nah, dikatakan satu getaran, memenuhi satu getaran apabila gerakan bolak-balik tersebut kembali ke posisi awal hitungannya. Oke, dipahami baik-baik di sini. Suatu ayunan atau benda yang bergetar itu dikatakan satu getaran apabila gerakan bolak-baliknya tadi kembali ke posisi awal hitungan. Nah, maksudnya seperti apa? Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Nah, di sini kita akan menghitung satu getaran apabila dimulai dari B. Nah, maksudnya di sini ya, ini posisi B. Nah, kita mulai dari posisi B. Nah, artinya di sini bandel ini kita tahan awalnya di posisi B, kemudian kita lepaskan, maka ayunan bandel ini akan bergerak ke sisi lainnya. Jadi di sini ayunan akan bergerak ke posisi C. Tentunya secara bertahap. Kalau kita gambarkan itu adalah dari posisi B, posisi awal dia akan ke posisi A. Jadi kita tuliskan di sini B ke A, kemudian akan berlanjut ke posisi C di sisi yang lainnya. Kita tuliskan. Nah, ingat tadi dikatakan satu getaran apabila dia geraknya bolak-balik kemudian kembali lagi ke posisi awal hitungan. Nah, dimana kita mulainya itu tadi dari posisi B. Jadi ini belum selesai ya. Kemudian dia akan balik lagi dari C menuju B, tentunya akan melalui A terlebih dahulu. Jadi di sini kita tuliskan CA, kemudian baru lagi kembali ke posisi awal di sini ke B. Nah, apabila sudah kembali lagi dari posisi awal hitungan, yang ini dimaksud dengan posisi awal hitungan, maka itu dikatakan tepat satu getaran. Ya, karena kita mulai dari B, kemudian ke A, ke C, ke A lagi, dan kembali lagi ke B. Maka ini dikatakan satu getaran. Oke, bisa dipahami? Nah, bagaimana jika ditulis seperti ini? Jadi ada yang menuliskan misalkan ya, kalau ketemu B, kemudian A, C, B. Nah, apakah ini benar satu getaran? Ya, ini juga benar ya, ini benar. Walaupun di sini berbeda dengan yang dicontohkan tadi. Tapi intinya di sini ada satu getaran. Kenapa? Nah, intinya di sini adalah dari B, oke? Dari B bergerak ke A, ke C, kemudian C ini kembali ke posisi B. Hanya saja dari pernyataan yang di sini, tulisan yang di sini, ini tidak menuliskan A-nya di sini ya. Dari C ini tidak tulis A lagi, tapi langsung ke B. Nah, intinya tentunya dari C ini tentu pasti melalui A, cuman tidak ditulis. Tetapi ini memenuhi syarat ya, tadi kembali lagi ke posisi awal hitungan. Ini benar. Nah, yang keliru atau yang salah itu seperti ini. Misalkan dari B ke A, kemudian ke C, ke A, ya ke C lagi. Nah, ini tentunya tidak tepat ya. Nah, atau misalkan ditulis seperti ini, dari B kemudian ke A, kemudian ke B lagi, kemudian baru ke C ya. Nah, ini juga tentunya tidak tepat ya. Jadi polanya itu tidak memenuhi satu getaran. Nah, jadi bisa dipahami di sini bagaimana menentukan satu getaran.
Nah, sekarang kita coba contoh yang lain lagi. Misalkan kita akan menghitung satu getaran itu dimulai dari posisi A. Nah, di sini ada dua kemungkinan ya. Kita akan mulai dulu dengan misalkan dari A ini dia akan berayun ke kanan dulu, yaitu ke C. Maka kita tuliskan di sini dari A, dia tentunya akan ke C, kemudian ke A lagi. Nah, hati-hati di sini dari A ya. Memang dia kembali lagi ke A nih, tetapi ini belum lengkap karena gerakannya baru di sisi kanan. Dia belum bergerak di sisi kiri. Ya, jadi harus gerakan bolak-baliknya itu harus sempurna ya. Nah, jadi di sini harus kita lanjutkan lagi ke B, kemudian barulah kembali lagi ke A. Nah, ini baru lengkap. Kembali lagi ke posisi A dan sudah bergerak bolak-balik secara sempurna. Oke, paham ya di sini ya? Nah, ya misalkan kalau misalkan dia berayun ke kiri dulu ya tinggal kita ubah saja di sini dari A ke B dulu, kemudian balik lagi ke A ya. Kemudian dia akan ke C, baru nanti balik lagi ke A. Oke. Nah, ini tidak sulit harusnya ya. Oke. Sekarang pertanyaannya kita balik. Misalkan diberikan getaran dimulai dari posisi C, kemudian ke A, kemudian ke B. Nah, apakah ini sudah satu getaran atau belum? Ya, tentunya di sini belum satu getaran. Karena definisi satu getaran tadi adalah apabila gerakan bolak-baliknya itu dari C nanti akan kembali lagi ke C. Berarti di sini A ke B nanti akan kembali lagi ke C melalui A ya. Nah, di sini jadi C A B A baru sampai ke C lagi. Nah, ini baru tepat satu getaran. Nah, pertanyaannya tadi kita kembali lagi tadi pertanyaan awalnya. Kalau begitu CAB ini kalau belum satu getaran ini berapa getaran? Nah, untuk menghitungnya kita pahami prosesnya seperti ini. Kita lihat yang satu getaran di sini. Ini kalau kita bagi-bagi maka ini ada berapa tahapan, yaitu dari C ke A berarti satu tahapan. Kemudian dari A ke B lagi maka ini menjadi 2. Ya, tahapan ketiga ini adalah tahapan keempat. Berarti di sini ada 4 tahapan untuk mencapai satu getaran ya apabila kita tuliskan secara bertahap. Nah, artinya di sini kalau CAB ini hanya berapa tahapan? Hanya 2 tahapan. Nah, kalau begitu berarti di sini ada berapa getaran? Nah, cara menghitungnya itu di sini terjadi 2 tahapan sedangkan seharusnya itu ada 4 tahapan. Berarti hanya 2 dari 4 tahapan. Berarti 2/4. Yang kita sederhanakan bagi 2 berarti 1/2 getaran. Jadi menghitungnya seperti itu. Nah, kita coba lagi. Misalkan di sini C A B A. Nah, ini juga belum satu getaran. Nah, ini ada berapa getaran? Nah, maka cara menghitungnya tadi adalah CA satu tahapan, ini berarti ada 3 tahapan. Nah, maka CABA di sini adalah 3/4 getaran. 3 tahapan yang terjadi sedangkan fullnya itu harus 4 tahapan ya. Jadi di sini ada 3/4 getaran. Oke, bisa dipahami di sini? Nah, kita berikan satu contoh lagi. Kalau misalkan ya di sini ada diberikan ayunan dimulai dari posisi A ya. Posisi A kemudian ke B, kemudian ke A lagi, kemudian ke C, kemudian ke A, kemudian ke B. Nah, ini ada berapa getaran? Nah, maka kita hitung di sini adalah ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sedangkan satu getaran tadi cukup 4 tahapan ya secara rinci ya. Maka di sini lebih dari satu getaran tentunya. Nah, berapa? Yaitu 5/4 getaran. Ya. Kalau dibikin jadi pecahan campuran berarti 1/4. Karena 5 dibagi 4 berarti 1 ya. Sisa 1/4 getaran. Oke, bisa dipahami ya?